Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai teknik simulasi atau ya nanti kita akan mempunyai beberapa video ya terkait playlist ini, dan untuk video pertama yaitu Introduction to Simulation tekniknya sendiri. Nah, jadi untuk teknik simulasi sendiri itu berarti artinya kita mensimulasikan sistem yang ada ya. Nah, jadi kita akan mencoba merubah-rubah sistem yang sudah eksis dengan konfigurasi yang kita inginkan ya dalam percobaan. Misalkan terbagi jadi dua nih, eksperimen di real system dan eksperimen di dalam model ya. Kalau di real system ya artinya misalkan kita punya pabrik pengolahan candy ya, permen. Mesinnya kita matikan satu, apakah ngerusak gitu kan? Atau kita beli mesin yang murah, nah itu apakah jadi produksinya melambat dan sebagainya. Nah, tapi kan cukup riskan ya kalau eksperimen langsung di sistem yang asli. Nah, gimana kalau misalkan kita eksperimennya itu di model yang kita buat. Jadi contohnya tadi ya, kita punya 3 mesin ya. Kemudian jika kita matikan satu mesinnya di model yang kita buat ya, entah itu di Excel, programming ataupun itu ya, graphical user interface. Nah, nanti apakah terdapat congestion ya, jadi antrian yang menumpuk atau produksinya jadi melambat atau gimana. Nah, jadi untuk yang eksperimen di dalam model sendiri ada fisik model dan juga math model ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas yang di mathematical model karena kan ini ya background kita kan sebagai statistisi, mathematician, data scientist, kayak gitu-gitu. Jadi data analis ya salah satunya juga. Nah, jadi kita akan fokus ke mathematical model ya, bukan model fisik. Nah, kemudian di sini di mathematical model juga terbagi dua lagi, jadi analytical solution dan solusi bagi simulation. Jadi analytical solution itu misalkan 2x tambah 2y sama dengan 5 dan sebagainya, itu kan rigid ya, artinya itu kaku, linear lah, artinya nggak bisa diubah-ubah. Sedangkan kalau solusi dengan simulasi nanti kita bisa ubah-ubah tadi. Contohnya misalkan mesinnya dimatikan satu, apakah akan menumpuk ya, jadi kayak produksinya jadi luber-luber di dalam conveyor beltnya, ataukah malah kita harus menurunkan ya jumlah produksinya, ataukah sebenarnya mesin kita itu 2 yang tersisa dari 3 itu kapasitasnya kemarin belum maksimal, jadi dengan adanya dimatikan satu jadi okupansi rate-nya itu menjadi maksimal kayak gitulah. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai sistem ya. Sistem itu sebenarnya adalah set of interacting component atau entity yang secara bersama-sama bekerja ya untuk mencapai achieve common goal atau tujuan tertentu. Contoh apa sistem? Ini ada contohnya manufacturing system. Nah, ini ada mesin centers, ada inventory, conveyor belt, kemudian production schedule, item produce. Jadi ini semua termasuk ke dalam sistem ya. Sistem apa? Di sini sistem manufaktur. Kemudian juga ada telecommunication, ada namanya juga si message-nya, kemudian ada network-nya, mungkin ada providernya, kemudian SIM card-nya, bayarnya, wifi-nya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada theme park, ada riders-nya, workers-nya, kemudian ada itunya sendiri ya, roller coaster-nya, kemudian juga safety belt-nya, kemudian juga ada lampu untuk menandakan siap jalannya dan seterusnya lah. Jadi sistem itu sebenarnya kumpulan dari objek-objek ini ya, atau komponen-komponen yang ada di dalam suatu sistem tersebut. Nah, model ini banyak definisinya ya. Misalkan dari Maria nih, model ini representasi dari construction atau working some system of interest. Jadi representasi dari suatu construction yang ada ya, atau yang uses ini. Jadi representation of object, system, or an idea in some form other than that of the entity itself. Jadi ini adalah tetap sama ya, representasi lagi-lagi sama. Ini juga sama nih dari Banks et al. Ya, yang di dalam bukunya tahun 2001 dan 2000 ini sama ya. Jadi representasi dari suatu sistem ya sebenarnya intinya. Ini actual system dan ini sistem. Ya, jadi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, daripada kita ngubah-ngubah matikan mesin yang di production aslinya, kita bisa di dalam di dalam mesin komputer kita ya disimulasikan kayak gitu. Kemudian model. Nah, tadi model sendiri itu ini ya. Good model is a valid model that realistic ya, resemble system it represent. Jadi artinya model yang baik itu ya tadi ya sesuatu yang bisa merepresentasikan kejadian nyatanya. Contoh, mesin kita itu kayak okupansi sorry. Misalkan mesin kita itu bisa memproduksi satu mesin ya, itu bisa memproduksi 100 kaleng ini ya. Kaleng tadi candy permen ya dalam
setiap hari misalkan. Jadi kalau misalkan kayak gitu nanti di dalam program kita ya, entah itu di Arena atau di C++ atau apapun, itu ya disamakan ya, artinya produksi rate-nya atau output rate-nya itu harus sama, yaitu misalkan 100 candy per day gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Harus merepresentasikan realistiknya gimana. Kemudian juga sama di conveyor belt-nya yang masuk ke dalam mesin itu, misalkan ada 5 bahan permen ya 5 kg bahan permen misalkan per jam gitu, yaitu juga sama harus disimulasikan dengan sedemikian rupa memimik dari sistem yang asli ya. Kemudian kita langsung ke mathematical model. Jadi mathematical model itu ya tadi ya abstract atau simplified representation dari sistem yang ada komponen-komponen penting. Nah, kenapa kita bilang ada komponen penting? Karena tidak ini ya, it is not an exact reproduction. Jadi kalau kita bawa semua detail ke dalam mathematical model yang kita cobakan itu akan ribet. Contohnya apa? Kayak misalkan yang dalam simulasi kita itu kan yang butuh apa? Adalah kedatangan ya, kedatangan tadi bahan-bahannya. Misalkan di dalam conveyor belt bahan-bahan candy-nya itu ada sugar, kemudian ada mungkin tepung apa gitu kan, kemudian ada perasannya dan sebagainya. Itu rate-nya berapa? Misalkan tadi 5 kg per jam atau berapa gitu ya. Nah, kemudian itu yang penting ya, kedatangannya, rate-nya berapa, kemudian prosesnya. Jadi di dalam mesin itu berapa lama suatu kilogram, 1 kilogram itu diproduksi jadi beberapa kaleng permen gitu kan. Nah, itu service time-nya itu berapa gitu kan. Kemudian output-nya kayak gitu ya. Jadi berapa nanti jumlahnya. Nah, itu yang penting. Contoh yang kurang penting apa misalkan? Kayak misalkan suhu ruangan gitu kan. Mungkin berpengaruh ya kalau misalkan suhu ruangannya terlalu tinggi ya panas, nanti mesin kita nggak bekerja dengan baik. Tapi ya kita jadikan itu sebagai variable control gitu. Jadi kita nggak akan masukkan ke dalam model yang akan kita bangun. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya itu dianggap sebagai konstan. Kita pastikan bahwa di pabrik itu tidak akan ada overheat ya. Mungkin ada overheat itu anomali aja, tapi kita kesampingkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ya belajari juga suhunya, kemudian juga ada tadi kayak misalkan angin ya, kemudian adakah bakteri-bakteri yang ada di pabrik kita itu. Jadi kalau ada bakteri kan nanti kan permen kita nggak higienis dan sebagainya. Tapi kan kita asumsikan bahwa bakteri itu tidak tumbuh ya, ataupun tumbuh pun sangat kecil, rate-nya 0,0 sekian karena pabrik kita udah steril ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kecil, nitty-gritty itu kita avoid ya, kita ignore, kita kesampingkan. Yang kita butuhkan itu biasanya rate kedatangan ya, seberapa cepat bahan-bahan itu masuk ke mesin, servisnya itu berapa lama, dan keluarnya itu nanti bentuknya seberapa banyak, kayak gitu-gitu. Nah, ini simulator komponen. Nah, ini ada namanya objek ya. Di objek sendiri itu ada beberapa macam. Ada people ya, orang yang mengoperasikan, atau goods, atau machines ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang nih kalian beli di Shopee, Tokopedia gitu, mungkin yang jawab bukan orang lagi ya, mungkin bot gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin di bank, kalian kalau mau narik uang dulu ya, itu ke teller ya, ada people. Tapi sekarang pakainya apa narik duit? Pakai ATM ya, machines kayak gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa macam objek. Kemudian objek itu sendiri dibagi jadi beberapa hal, yaitu permanent object dan temporary object. Kalau permanent object itu sesuatu yang ada di situ terus. Contohnya apa? ATM itu ada di situ terus, teller ada di situ terus. Yang nggak di situ terus apa? Ya contohnya ya pelanggannya ya, orang yang narik duit, habis narik dia pergi. Kemudian ada temporary object. Nah, ini adalah tadi orang-orang yang datang kemudian keluar. Nah, jadi ini tadi kita contohkan ya di suatu bank atau vessel ya, pengiriman. Nah, kemudian kita actual sistemnya dijadikan model matematik ya, Y sama dengan Fx, di mana Fx itu model simulasi. Nah, model simulasi itu kalau di dalam teori antrian ada MM1, MMG, MM2, MM berapapun lah ya. Atau mungkin bukan MM tapi GG1 dan seterusnya. Nah, itu mungkin di next pertemuan kali ya, next video kali ya, karena ini hanya adalah introduction. Nah, kemudian di dalam sistem itu kan ada beberapa hal, misalkan operating policies, artinya apakah dia itu single queue. Nah, jadi kalau antriannya itu cuma satu ya, kayak di bank itu kadang satu antrian ya, atau ada dua ding, ada yang antrian untuk ke teller, ada yang ke CS gitu kan. Nah, itu double queue. Kemudian parallel servers. Nah, di teller pun
itu kan biasanya nggak cuma satu ya tellernya, atau CS-nya nggak cuma satu, kadang 4 gitu kan di bank-bank itu. FIFO, nah FIFO itu atau first in first out, dia datang duluan dia keluar duluan. Nah tapi ada macam-macam yang lain, misalkan last in first out gitu kan. Kemudian juga ada apa ya, random ya, jadi yang masuk belakangan bisa jadi keluar duluan, atau yang masuk duluan bisa jadi keluar duluan juga ya, kayak gitu. Jadi ada FIFO, LIFO, kemudian yang lain-lain, atau mungkin kayak priority ya. Jadi kalau misalkan bukan FIFO ya, tapi priority, karena dia itu adalah nasabah khusus dari suatu bank, maka jadi dia ketika datang langsung dilayani ya, nyerobot yang lain gitu. Atau ada teller khususnya di dalam banknya. Kemudian input parameter tadi, jumlah servernya berapa, inter arrivalnya kedatangannya berapa, time-nya, service time-nya berapa lama ya di CS-nya. Kemudian outputnya, tadi outputnya itu waiting times-nya berapa, sistem size-nya berapa, dan utilisasi. Artinya kalau tellernya gini, misalkan suatu bank nggak ada pelanggan tapi tellernya 5 atau CS-nya 5, itu kan nganggur, jadi utilisasinya rendah. Sebaliknya kalau misalkan banknya rame, tellernya cuma 2, orang-orang nggak akan suka bank itu ya, karena lama, utilization-nya terlalu tinggi, lebih dari 100% mungkin. Nah, di dalam merepresentasikan actual system ini kita butuh namanya stochastic model. Kenapa? Karena terjadi randomness ya. Jadi randomness itu terjadi uncertainty, kadang ada hari yang rame, kadang hari yang nggak rame, dan hari yang rame pun kadang ada yang tiap 5 menit datang orang, ada yang kadang 7 menit, jam makan siang mungkin lebih sedikit yang datang, dan seterusnya. Nah ini stochastic model itu nanti akan mengikuti distribusi tertentu dalam queuing model. Nah kemudian suatu model itu harus precise dan juga accurate ya. Apa itu maksudnya? Waduh, suaranya ternyata saya kaget. Jadi kalau misalkan precision dan accurate itu artinya tepat ya. Kalau misalkan ini ada suatu dart ya, lingkaran ya, dart kalian tahu lah ya, yang lempar kayak jarum arrow gitu ya, busur kecil itu kan. Kalau tepat di tengah itu berarti precise dan accurate. Nah ini good precision dan good accuracy. Lagi. Nah kalau kayak gini berarti dia itu apa? Good precision ya, presisinya tepat ya, jadi di sekitar-sekitar itu aja, tapi nggak akurat, nggak di tengah gitu. Lagi yang lain. Nah yang ini adalah poor precision, jadi kadang di atas, kadang nggak konsisten lah, kadang di kanan, kadang di bawah, kadang di hampir tepat, ya nggak konsisten, makanya poor precision. Tapi akurasinya lumayan, kadang dapat yang titik layar kedua yang hitam ini, nggak kayak tadi yang di hijau semua gitu kan. Nah kalau yang ini udah jelek ya, apa akurasinya jauh dari target dan juga nggak precise, artinya nggak konsisten, nggak di atas semua, bawah semua, kanan semua, kiri semua, dia nyebar gitu, nggak jelas. Nah pasti kita mau model kita yang precise dan akurat. Nah benefit dari simulasi, jadi simulasi itu digunakan sebelum adanya existing system, atau ya mungkin ada sistem tapi kita nggak mau ngubah-ngubah sistem yang sedang berjalan, nanti malah ngerusak produk yang kita sedang bangun gitu kan. Atau misalkan tadi kita punya bank ya, punya cabang bank, kemudian cabangnya kita coba-coba tuh tellernya kita kurangin jadi satu, ya pasti orang-orang marah dong makin lama kan. Makanya kita coba pakai simulasi di komputer. Nanti kita juga akan belajar distribusi ya. Kenapa? Karena antar kedatangan orang itu berdistribusi tertentu dalam statistik. Kemudian service time itu juga nggak random-random banget ya, artinya tetap mengikuti distribusi tertentu. Nah, sistem itu juga ada klasifikasinya, yaitu discrete dan juga continue. Nah, ini contohnya discrete ya. System in which the state variable change only at a specific point in a time. Jadi ATMQ contohnya. Kenapa? Karena ATMQ itu misalnya datang satu orang, berarti state-nya satu. Kalau misalkan datang satu orang lagi, orang tadi masih transaksi ATM, berarti kan ada dua orang yang ngantri kan, yang lagi transaksi sama dianya sendiri gitu kan, yang baru datang. Kemudian ada 3 orang, berarti 2 yang antri, 1 yang lagi di ATM-nya gitu kan ya. Nah itu kan integer ya, artinya bilangan yang cacah gitu ya. Nah itu discrete ya. Nah kemudian yang continue itu gimana? Nah ini system in which the state variable change continuously over time, misalkan fluid flow. Kalau misalkan air mengalir itu kan ngalir terus ya, per milisecondnya mungkin
nggak berhenti-berhenti, jadi susah untuk dipotong, artinya bisa koma-koma, misalkan 5 menit 33 detik kemudian sekian milisecond gitu, kemudian sekian milisekonnya naik per satu, misalkan 5 menit 3 detik 2 milisecond, 5 menit 3 detik misalkan 3 milisecond dan seterusnya. Jadi itu sangat rigid, bahkan milisecondnya pun kan sebenarnya untuk waktu bisa dibagi-bagi jari lagi kan, nanosecond dan seterusnya. Jadi itu tipe yang continuous. Kemudian posisi airplane from take off to landing, airplane kan nggak kayak patah-patah gitu kan, karena gerakannya kan pasti mulus kan, naiknya mulus turunnya mulus gitu kan, nggak patah-patah terus kan. Nah, itu makanya continuous. Nah ini kemudian di type of system klasifikasi lagi, ada namanya deterministik dan juga probabilistik atau stokastik. Nah ini deterministik mungkin kita nggak akan bahas ya, karena kan ya ini bukan simulasi ya, Y sama dengan akar X misalkan. Ini kan kayaknya terlalu rigid di dalam kehidupan nyata gitu. Nah kalau stokastik, nah ini mungkin akan ada E ya. Nah di sini epsilon ini adalah error. Nah jadi nanti akan ada persamaannya yang tidak serigid ini juga, tapi artinya di sini ada suatu fluktuatif ya, ada error. Jadi kalau ketika kita melakukan simulasi, kita bisa mengandung error pastinya. Karena kan kalau simulasi contohnya tadi ya, kita ada beberapa variabel yang kita jadikan variabel kontrol gitu kan ya, kayak suhu udara di dalam pabrik dan sebagainya. Atau misalkan di bank, mungkin bisa jadi yang nggak kekontrol adalah tellernya, CS-nya lagi nggak sehat waktu itu, jadi pelayanannya lebih lama, kayak gitu-gitulah. Makanya dia ada randomness-nya. Randomness-nya contohnya apa? Misalkan pelayanannya yang biasanya 5 menit sekarang jadi 7 menit kayak gitu-gitu. Nah, kemudian based on changes system variable over time tadi ya. Mungkin ada beberapa hal, misalkan dynamic, the state condition of the system can change at any moment according to the passage time. Misalkan supermarket, number of customers change over time. Pasti ya. Kenapa? Karena nggak mungkin kayak misalkan di sejam pertama itu ada 20, sejam kedua 20 lagi, sejam ketiga 20 lagi, sejam keempat 20 lagi, konstan gitu terus, kan nggak mungkin, pasti ada momen yang lebih ramai dan lebih sepi. Nah static ini nggak dibahas ya, karena there are no changes, ya kan nggak mungkin juga, kayak tadi, misalkan dalam satu hari, Superindo misalkan, atau Hypermart, itu pelanggannya jam pertama ada 100 orang, jam kedua 100 orang, jam 3 100 orang, dan seterusnya, setiap jam, setiap hari, nggak masuk akal ya static itu. Jadi dynamic mungkin lebih make sense untuk di dalam simulasi. Kemudian juga ada namanya closed loop dan juga open loop. Nah ini istilah-istilah ya, kita pelajari di bagian introduction. Jadi closed loop itu output returns to the system as input, sedangkan open loop itu ketika output leaves dan tidak kembali ke dalam sistem. Ya. Kemudian juga ada system classification. Oh ya, mungkin yang closed loop dan open loop mungkin kayak misalkan apa ya? ATM kali ya, ATM itu dia tidak akan kembali ya, artinya ketika ya mungkin kembali tapi besok-besok gitu. Jadi ketika kita datang ke sistem tersebut, kemudian kita ngambil uang ya kita pergi gitu. Nah itu contoh-contoh yang open loop. Kalau closed loop ya dia setelah keluar ya masuk lagi kayak gitu terus, secara lebih konstan, lebih reguler gitu ya. Kemudian ada pembagian sistem klasifikasi lagi. Tadi kan open loop, closed loop, sekarang preskriptif dan deskriptif. Nah, preskriptif itu ketika researcher has the freedom to change the structure and arrangement of the system. Jadi contohnya tadi kita mau coba, misalkan kita punya McD, KFC, kita coba deh mejanya kita kurangi, apakah nanti orang-orang akan lebih suka ya, lebih banyak datang ke kita atau enggak gitu kan. Nah, apakah dengan kita kurangi ternyata enggak ngaruh, yang mereka lebih suka drive thru gitu kan ya. Nah, atau malah ternyata banyak yang enggak suka restoran kita karena ya tadi nggak ada mejanya gitu kan. Nah kalau deskriptif berarti researcher doesn't have the freedom to change the structure atau arrangement pada sistem. Jadi ya tadi kita cuma mengamati saja. Jadi kayak misalkan di jalan tol, apakah ini sudah saatnya kita nambah gate atau nambah perluasan jalan. Misalkan tadinya cuma ada 5 ruas jalan, sekarang jadi 6 karena setelah diamati, nah ternyata kok membludak gitu ya, butuh gate baru gitu-gitu. Nah, simulation tool tadi saya bilang ya, ada yang pakai general purpose language kayak C++, Java, Basic, atau kita bisa pakai yang GUI atau software khusus, misalkan Siman, Arena, atau Extend. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi tentang discrete event simulation, tapi di video selanjutnya. Terima kasih.